سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرات جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء الصالحين من مشارق الأرض مغاربها ثم إلى حضرة للإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ بن محمد بن سالم ثم إلى أزواجهم إن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ونعيد علينا من بركاتهم وأسرار منفعتهم في الدين والدنيا والآخرة إن الله يعلم من الذين يستمعون القول وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qad qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala du'a li taqwiyatil hafizati. Itu Allahumma ja'al nafsi mutma'innatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi 'ata'ika wa tarda bi qada'ika. Allahumma ja'al nafsi mutma'innatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi 'ata'ika wa tarda bi qada'ika. Allahumma ja'al nafsi mutma'innatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi 'ata'ika wa tarda bi qada'ika. Sabahan wa masa'an. Doa, takdirnya hadza doa. Ini adalah doa li taqwiyatil hafizah, untuk menguatkan hafalan. Kadang hafalan kita wal asri hafal, kuliah enggak. Kuliah hafal, wal asri enggak. Aduh, bolak-balik hafalannya. Rusak karena banyaknya maksiat. Pertama, banyaknya maksiat. Kedua, tidak terbiasa untuk menghafal. Padahal kalau misalnya orang menghafal itu harus dibiasakan. Otak ini bagaikan sikin, bagaikan pisau belati. Semakin dia sering diasah, semakin tajam. Di depan. Semakin diasah, depan yang tua-tua depan. Semakin diasah semakin tua. Astagfirullah. Semakin diasah. Mohon maaf, saya bilang tua-tua depan, semakin diasah makin tua. Semakin la haula wala quwwata illa billah. Semakin diasah semakin tajam. Itu. Hafalan juga begitu, jemaah. Kenapa tradisi Arab kuat dalam hafalan? Karena memang dari masa kecilnya itu sudah dilatih. Baik itu kalangan habaib maupun bukan habaib. Itu sanadnya, nasabnya sampai ke Rasulullah atau sampai ke zaman para sahabat, mampu mereka bertemu dengan siapa mereka? Dengan Rasulullah kah? Atau dengan para sahabat kah? Atau dengan para tabi'in kah? Itu biasa dalam tradisi orang Arab. Jadi udah membiasakan diri, udah mengetahui bapak moyangnya lagi, bapak-bapaknya lagi, sampai ke 40. Itu diajarkan. Makanya ditanya, terkadang orang tua nanya, Muhammad Muhammad siapa? Bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Terus kemudian juga nama itu siapa? Ali bin siapa? Ali bin Muhammad bin siapa? Bin Utsman bin siapa? Bin Ubaidillah bin siapa? Bin Isa terus diajarkan terus. Kita tidak terbiasa untuk mengajarkan seperti itu. Itu padahal ketika kita mengajarkan anak-anak kita sambung kepada siapa mereka bersambung, itu untuk menguatkan akal. Gitu. Terkadang anak-anak kita lebih banyak nyanyi daripada hafalan. Nyanyi. Akhirnya nyanyi mulu akhirnya. Boleh. Enggak ada masalah nyanyi. Tetapi hafalannya juga mulai sedikit-sedikit gitu. Diajarkan lagi doa-doa pendek.
seperti yang kita sudah pelajari. Ayat-ayat pendek seperti yang sudah kita pelajari juga, itu penting untuk menguatkan akal sang anak. Apalagi dalam masa pertumbuhan, jangan sekali-kali anak dikasih makan makanan yang haram. Jangan sekali-kali anak itu tidak didekatkan. Pendekatan orang tua terhadap anak itu sangat menguatkan akal sang anak, akal pikiran sang anak. Nanti bakal dia kuat dalam akal pikirannya untuk mampu menjaga berbagai macam keilmuan. Al-Quran hafal, hadis hafal, kemudian surah hafal, tafsir hafal, kemudian ilmu hadis, semuanya hafal. Gitu. Ada salah satu ulama, rumahnya semuanya perpustakaan, semuanya kitab. Salah satu ulama besar ditarim, salah satu murid Imam Al-Haddad, Imam Abdullah bin Abdurrahman Balfaqih. Orang kalau misalnya datang ke rumahnya, enggak kelihatan orangnya, kelihatan semuanya perpustakaannya, saking menumpuknya kitab-kitab yang ada. Ini ada seorang ulama mempunyai perpustakaan terbakar. Kebakaran. Ulama tersebut dengan diri, dengan khusyuk dan tenangnya, enggak usah khawatir. Zahabatil maktabah, betul, perpustakaan hancur, tetapi ilmu semuanya ada di dalam hatiku. Itu yang ada di dalam kitab-kitab itu semuanya ada di dalam hatiku. Ada semuanya, hafal. Plak, Masya Allah. Belajarnya bagaimana? Enggak gimana-gimana. Dari masih kecil jangan dikasih makan makanan yang makruh, apalagi si haram. Makruh aja jangan. Makan makruh diantaranya ketika dia makan sendiri. Jangan biarkan anak kita makan sendiri. Makan permen sendiri, makan es sendiri, makan cendol sendiri, makan cendol perak sendiri. Kan ada seperti selendang mayang itu kan cendol diantaranya. Makan ini sendiri, jangan biarkan makan sendiri. Karena orang makan sendiri makruh. Itu dari kecil kita arahkan anak jangan makan sendiri. Kalau itu adalah makruh, bagaimana yang haram? Jangan tega-tega banget dong kita ngasih anak makan yang haram. Habis nipu orang, itu duit kita kasih ke anak dan istri. Bangkrut hafalannya. Sungguh, hafalannya bangkrut. Gitu. Kenapa itu mustasyrikin, orientalis itu hafal Quran banyak. Orientalis itu hafalan Qurannya luar biasa. Ketika kami kaji itu, orientalis itu hafalannya banyak. Bahkan mereka para orientalis hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis berikut sanad. Tapi tidak ada ruh di situ, tidak ada ruh Al-Quran, tidak ada ruh Al-Hadis. Gitu. Bahkan mereka mengkaji tafsir dengan luar biasanya. Betul kita lihat secara ilmiah luar biasa, tetapi tidak ada ruh, tidak ada berkah di situ. Gitu. Masa kita kalah sama orang orientalis? Orientalis adalah orang barat yang mempelajari Islam atau dunia timur, yang tujuannya sebenarnya untuk merusak Islam dan umat Islam. Mereka mampu menghafal Al-Quran, hadis Rasulullah. Kita muslim jamaah. Kita muslim. Kita bukan orientalis, kita bukan orang kafir, kita muslim. Yang seharusnya kita menghafal Al-Quran jauh daripada mereka, menjaga Al-Quran jauh daripada mereka, kuat. Nah, bagaimana kita untuk menguatkan hafalan-hafalan yang ada? Kasih tahu anak-anak, pertama, jangan sekali-kali makanan yang haram, jangan makanan dan minuman yang makruh. Kalau dikasih sama orang, jangan langsung diambil, entar dulu, siapa tuh orang? Ya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain satu waktu dikasih korma, kemudian baginda Rasulullah tahu, dari siapa wahai Hasan dan Husain korma yang kau makan? La adri ya Rasulullah, aku tidak tahu. Dikorek langsung oleh baginda Rasulullah dengan tangannya sendiri. Dikorek sampai muntah Sayyidina Hasan. Aku tidak ridha anak keturunanku makan makanan yang haram. Aku tidak ridha anak keturunanku makan makanan yang haram. Dan jangan biasakan anak-anak kita seperti ini. Minta besok nanti Idul Fitri ini. Jangan biasakan, jangan biasakan. Nah, kalau dikasih
ntar juga dulu untuk diambil. Jangan pernah minta dan jangan pernah mengharap. Ini merusak nih, merusak akal, merusak keilmuan yang bakal sampai kepada akal dan hatinya. Karena ilmu itu bukan hanya masuk di akal, jamaah, di akal dan di hati. Kalau cuma masuk di akal saja, tak ubahnya dengan orientalis. Orientalism dalam bahasa Belanda atau orientalisme, atau dalam bahasa Inggris orientalisme, itu orientalism sama bahasa Inggris dan bahasa Belandanya. Itu mereka mampu, tapi masuknya di akal saja, enggak masuk di hati. Allahu Akbar. Kan sabda Rasulullah benar. Kalau misalnya ada orang kafir hafal Al-Quran, kelihatannya saja busuk hatinya. Ada enggak buah yang kelihatannya indah tapi dia busuk? Ada enggak buah apa? Kalau jeruk masih enak, wangi, ada yang manis pula. Ini apa? Kelihatannya bagus tapi dalamnya busuk. Ya udah, kasih contoh aja. Mangga bonyok gitu aja. Kelihatannya bagus mangga, enggak usah diliatin bonyoknya. Tahu-tahu dalamnya, astagfirullah. Gitu. Jangan seperti itu kita jamaah sekalian. Ilmu, akal dan hati, dan ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam firman Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Pasti Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Iman dalam tinjauan hati, ilmu dalam tinjauan akal pikiran. Dua jadi. Nah, untuk menjaga keilmuan, jangan sampai kita udah hafal Quran lupa. Ini musibah besar. Dulu kita pernah hafal surah Al-Baqarah, bagus banget. Atau kita pernah hafal surah Tabarak, atau amma yatasaalun 'anil nabiyil 'azim alladzi mukhtin kalau saya mengalami ja'alum ya hadal jibal. Kita hafal, tahu-tahu lupa. Itu musibah jemaah sekalian. Lebih daripada musibah dunia. Pernah hafal Quran, dia lupa. Pernah hafal hadis, dia lupa. Nah, untuk menguatkan tadi diantaranya, dan baca doa setiap pagi dan sore, ini doanya. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan, ya Allah jadikan jiwaku jiwa yang tenang. Karena orang yang mempunyai ilmu adalah orang yang jiwa dan jiwanya tenang. Lihat, orang kelihatan keilmuan kalau ketika dia mendapatkan berbagai masalah, dia santai. Enggak gerapak gerupuk, enggak kebingungan. Dia dapat masalah 1, 2, 3, 4, dia santai saja. Ada wacana keilmuan dan hati yang dia miliki, yang langsung menopang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda ulama dan orang awam ketika tertimpa musibah. Idza khuliqal insanu halu'a wa idza massahu syarru jazu'a. Itu ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Tu'minu biligaika, yang ketenangan ini, hati yang tenang ini merasa nyaman untuk selalu berjumpa dengan engkau. Kan yang kita baca Al-Quran, Al-Quran kan kalamnya Allah. Ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu yang orang ucapan itu adalah datang dari Allah. Casingnya dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya Al-Haditsul Qudsi. Hadis ucapannya dari baginda Rasulullah, asalnya dari siapa? Kalamun la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau itu adalah Al-Quran. Kalau hadis, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan ucapkan lewat baginda Rasulullah. Wa taghna'u bi'ata'ika, dan merasa cukup dan pemberian engkau. Ingat, orang yang hafalannya kuat, ilmunya kuat, enggak rakus. Enggak rakus, bukan rakus ilmu, rakus dunia. Orang kalau udah rakus dunia, membuat akal pikiran lemah. Orang rakus sama dunia. Dia enak banget tuh, dia dapat THR. Saya belum, ilmunya udah mulai kanyut dia. Ibarat tuh dia punya sesuatu kanyut di kali. Bagaimana sih kalau dikanyut di kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat kalau kebanjiran, satu sendal
kanyut 2, sendal 3, 4 ya kanyut semuanya. Yang tadinya 1, 2 menjadi banyak. Ingat, kalau kita mau menjaga ilmu, jangan rakus sama dunia. Jangan rakus sama dunia. Bagaimana rakus sama dunia? Tujuan kita semuanya dunia, dunia dan dunia, dan dunia dan dunia. Fini fidi fici. Kalau aku datang, aku duduk, aku menang semuanya. Yang aku datangi ini semuanya ada manfaat dunia gak? Aku dapat duit gak? Ini semuanya adalah dunia. Ini susah. Al-Quran gak mau bersemayam di dalam hatinya. Tuh lihat, Al-Quran, hadis, ilmunya Allah, ilmu syariatnya Rasulullah gak bakal bisa bersemayam. Gak bakal bisa bersemayam. Coba kita lihat guru-guru kita. Mau nangis kita. Mau nangis. Semua yang diucapkan itu adalah dalil. Padahal capeknya luar biasa. Kita tahu guru-guru kita capeknya luar biasa. Tapi yang diucapkan semuanya ada dalil. Dalil, semuanya dalil. Sampai ketika obrolan biasa, ketika kita lihat kembali ucapan-ucapan tersebut kepada ulama-ulama sebelumnya. Tahu-tahu ketika kita lihat kitab, ini ucapan Imam Al-Haddad, ini ucapan Imam Faqih Al-Muqaddam, ini ucapan Imam Ali Habsyi, ini ucapan Imam Syafi'i, ini ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Mana ucapannya? Semuanya tuh ngambil. Allahu Akbar. Artinya apa? Khisbah di dalam dirinya itu subur, gak ada maksiat. Subur. Bagaimana sih kalau misalnya tanah yang subur? Tanah yang subur ditanamin apa juga subur? Kayak Mas'ud. Ya, kayak Mas'ud ngelihat ada dulu di Betawi ada tanah lumayan, Masya Allah. Beli cuma sekedar nimpah doang. Padahal di situ ada anjing, yang ditimbah anjing. 1 minggu lagi berurat dan berpohon, tahu-tahu jadi pohon singkong. Padahal itu bagelan singkong doang yang dilempar ya, kayak Mas'ud ya. Blok, saking artinya apa tuh tanah? Saking subur. Ini juga hati. Hati kalau udah subur, dengerin ulama tek langsung masuk, langsung masuk. Ini orang yang model-model seperti ini adalah calon arif billah. Calon orang yang bakal kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ilmu, jamaah sekalian. La hawa wala nafas, tidak ada hawa nafsu. Tidak ada hawa nafsu. Kalau enggak zikir Al-Quran, hadis, sholawat, terus lagi, enggak ada waktu untuk menjelekin orang. Enggak ada waktu. Dirinya tidak pernah menyibukkan diri untuk orang yang membencinya. Ada untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kalau sudah percaya kepada Allah, yakin dengan pemberian Allah, ilmu, Masya Allah, ilmu apa aja sampai dalam dirinya. Bahkan lebih kuat daripada kaset, lebih kuat dari kalau misalnya sekarang kita lihat daripada laptop yang ada atau dari apa namanya? Google atau apa namanya? Google lengkapnya luar biasa. Tuh akal pikiran lebih lengkap daripada di situ rupa-rupanya. Iya kan? Wartaridha biqadaika, dan ridha terhadap ketentuan Engkau ya Allah. Dibaca 3 kali, sabahan wa masaan. Hafalin jamaah sekalian. Kalau belum hafal baca aja 3 kali. Nanti hati kita bakal subur. Hati kita gimana nih? Masih demen banget sama dunia? Enggak apa-apa, baca. Nanti insya Allah perlahan. Dunia enggak demen sih, tapi dunia yang demen sama dia. Dia enggak demen sama dunia, tapi dunia yang demen sama dia. Kan lebih enak kayak begitu. Kita enggak mikirin dunia, tahu-tahu dunia datang. Misal, kita enggak mau mikirin tamu, tahu-tahu tamu tuh datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Allahu Akbar, anda lagi rindu sama ente. Ente datang lagi, tuh lihat. Jadi, itulah orang yang udah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memikirkan dunia, dunia datang. Asik betul. Asik betul. Kita mau nyari dunia, nyari 5.000 aja atau 50.000 paling gede misalnya, satu hari susahnya luar biasa. Orang saleh gampang.
Misalnya dia butuh berapa? 221 triliun. Duitnya ditaruh di gerobak. Gerobak apa namanya? Allah, truk. Sampai ketawa saya ngelihat DP-nya. 221 triliun. Lagi ngapa ini? Allahu Akbar. Yang kayak gitu, bisa nggak? Bisa. Udah terjadi. Kepada siapa? Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman, duitnya seantero dunia. Tapi beliau makan cuma makan gesek doang. Nabi Allah Sulaiman, beliau makan sama punggawanya, sama pengawalnya cuma makan gesek doang. Gesek itu ikan gesek. Bukan gesek segesek-geseknya, ikan gesek. Ya ikan asin gitu. Ikan asin. Ya kalau zaman nggak tahu ikan gesek, ya ada ikan asin. Ya udah. Belaga nggak tahu ikan gesek. Makanya ikan itu Nabi Allah Sulaiman. Hartanya di mana-mana, semuanya milik beliau, kerajaan milik Nabi Allah Sulaiman. Dari mana kerajaan Nabi Allah Sulaiman? Dari Palestina ke seluruh dunia. Makannya cuma makan ikan gesek doang. Miskin jalis miskin. Nabi Allah Sulaiman. Beliau pilih ilmu, semuanya dapat. Kan Allah pilih, ya Sulaiman, nanti mau pilih ilmu, harta atau tahta. Allah pilih Nabi Allah Sulaiman. Allah izinkan dan Allah kendakkan memilih ilmu, semuanya dapat. Kerajaan dari orang tuanya Nabi Allah Dawud alaihi salatu wasallam dapat. Gitu. Ilmu udah barang tentu. Kemudian kekuasaan, harta emang udah mengikuti. Orang jadi raja otomatis hartanya banyak. Zikrus suk. Kemudian kita baca doa masuk pasar. Masuk pasar nih. Ini depan masjid pasar atau bukan sih? Saya cuma nanya doang. Di depan masjid pasar atau bukan? Bukan. Tapi kondisinya kayak pasar ya. Pasar kaget. Ya namanya pasar juga walaupun pasar dadakan, ada pasar mungil, ada pasar nyempil, ada pasar kelewer. Walhasil ya pasar. Kalau misalnya itu adalah pasar. Nah, kita ke pasar aja ada dzikirannya. La ilaha illallah la syarika lahu mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulama-ulama kita kalau lagi masuk pasar baca doa, dan doanya seperti itu panjang dan keras lagi. Jalan sengaja. Dan ini baginda Rasulullah ketika beliau di pasar, jalan di pasar baca doa. La ilaha illallah la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lahu mulku wa huwa hayyun la yamutu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba lihat film Sayyidina Umar. Kalau misalnya Ramadan berapa tahun itu ada. Itu beliau ketika masuk pasar, ini film tapi sangat nyata terlihat. Sejarahnya luar biasa. Baca doa sebagaimana baginda Rasulullah baca doanya seperti ini. Masuk pasar. Makanya orang kalau udah gila masuk pasar susah sembuh. Iya. Gak jadi belanja. Orang gila masuk pasar susah sembuh. Makanya kalau ada orang gila jangan suruh masuk pasar. Masuk mana? Masuk majelis. Tapi ditemenin, jangan masuk majelis nggak ditemenin. Temenin sama orang tuanya, sama keluarganya. Ya, diobatin. Jangan suruh masuk pasar. Pasar tempatnya setan. Pasar tempatnya setan. Masjid khairul biqa' indallah, sebaik-baik tempat di sisi Allah masajiduha adalah masjid. Wa syarrul ardh indallah, dan seburuk-buruk tempat di sisi Allah aswaguha adalah pasar. Makanya anak kecil kalau udah mulai di pasar tabiatnya berbeda, sangat berbeda. Wangkangnya luar biasa. Kalau udah anak kecil udah main di pasar, waduh, mainnya di pasar. Orang dulu tuh seakan mengharamkan anaknya main pasar. Tong, lu jangan kemana-mana, tapi nggak apa-apa lu kesana dan kesini, tapi jangan lu masuk pasar ya. Dalam bahasa Betawi ini masih terngiang-ngiang tuh ucapan-ucapan kakek nenek atau orang-orang tua tempo dulu masih terngiang-ngiang. Saya masih kecil.
Lu pokoknya jangan masuk kemana-mana. Mohon maaf saya ngomong lu ya, bukan karena gimana dan gimana. Ini cuma saya menukil ucapan mereka. Lu jangan kemana-mana, tapi lu jangan sampai masuk pasar dah. Lu mau main bola dah. Lu mau kemana-kemana, mau ke kebun boleh, tapi jangan masuk pasar. Setelah kita ngaji, ada apa di balik filsafat atau falsafah pasar? Tempatnya setan rupa-rupanya. Tempat penipuan kebanyakan di pasar. Tempat dusta itu kebanyakan di pasar. Bayangkan harga 5.000 dia bilang asalnya nih, wallahi demi Allah saya ngambil 10.000, padahal astagfirullah, bohongnya luar biasa. Dalam sabda Rasulullah, kalau kita jumpai pedagang udah mulai main bohong, demi Allah jangan beli. Kenapa? Enggak berkah di situ. Enggak berkah di situ. Allah udah dipermainkan. Pokoknya demi Allah dah. Ini harga emang udah dari Rasulullah sebegitu. Udah pakai demi Allah. Kalau mau dagang, dagang aja. Jangan pakai ngebohongin Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi andaikan di pasar baca la ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa hayyun la yamut bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sedikit syarahnya saya agak banyakin. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang Allah ridha kepada beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhala suqa, dan barang siapa orang masuk pasar, area pasar, gitu, area pasar. Mall, apalagi enggak usah diajak ngomong. Mall pasar atau bukan? Astagfirullah. Di pasar lah. Apa? Pasar mewah malah. Mall pasar mewah malah. Man dakhala suqa, barang siapa yang masuk pasar, faqala, kemudian dia berdoa, la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa hayyun la yamut bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfi hasanah. Allah tulis buat dia 1.000 kebaikan. 1.000 kebaikan, 1 juta kebaikan. 1 juta kebaikan. Masuk pasar, kita baca doa, la ilaha illallah la syarika lah, terus sebagaimana yang telah tadi diajarkan oleh baginda Rasulullah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dia mendapatkan 1 juta kebaikan. Lebih banyak dia di pasar daripada di masjid. Makanya Imam Abu Hanifah jadi alim besar, jadi imam besar di pasar, bukan di masjid. Imam Abu Hanifah, beliau sebelum dagang pakaian, beliau gelar pakaian, beliau ngajar kitab dulu. Satu orang datang 3, 4, 5. Padahal itu beliau lagi di pasar jualan. Akhirnya masyarakat datang ngaji, sampai bahkan pembesar ulama pada datang di hadapan beliau. Habis itu selesai ngaji jualan, ngaji lagi, jualan lagi. Itu Sayyidina Imam Abu Hanifah. Jadi beliau alim besar di pasar. Tapi yang kuat, kalau orang enggak kuat jangan di pasar. Seperti orang yang kuat dakwah di tempat prostitusi. Di mana? Di tempat prostitusi dakwah, Masya Allah pahalanya besar. Tapi kalau enggak kuat jangan. Kalau enggak kuat jangan belaga-belaga masuk tempat prostitusi. Yang khawatir bukan dia narik malah ketahari. Baru ngeliat dari jarak jauh aja, aduh, astagfirullah. Ingat, kuatin, gitu, kuatin. Dakwah di pasar, orang yang mempunyai kekuatan yang super, gitu. Nggak bisa kalau tidak super. Makanya pahalanya nggak tanggung-tanggung. Dia mendapatkan pahala kebaikan 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'ah, dan Allah hapus 1 juta kesalahan. Masya Allah. Kuatin dulu makanya nih. Kalau kita mau lewat pasar baca doa, la ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa hayyun la yamut bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca doa seperti itu. Ya, doa, jual tetap, mau beli sesuatu beli tetap, tapi hatinya tetap berdoa. 1 juta kebaikan dia dapat, 1 juta keburukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'a lahu alfi darajah, dan Allah tinggikan 1 juta derajat. Di antara 1 derajat dengan derajat berikutnya, ma bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi. Kalau antara 1 derajat
Dengan derajat berikutnya antara langit dan bumi, bagaimana kalau ini adalah 1 juta derajat? Rawahu Tirmidzi bi isnadin hasan wa Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahihul isnad. Doa lil hifzi minal ma'asi, doa agar terjaga dari maksiat, agar kita jauh dari berbagai maksiat. Kalau tadi hafalan, kemudian masuk pasar, bagaimana doa kita ketika kita menjaga diri kita dari maksiat? Kita, anak istri kita, keluarga kita, kerabat kita, anak cucu kita, murid-murid kita, jamaah kita. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits min 'adzabika astajir. Aslini jani kula wa la takilni la nafsi wa ila ahad min al-khalqi tarfat 'ain 19 kali ma'al basmalah dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya Allah yang Maha hidup lagi Maha berdiri sendiri. Bi rahmatika astaghits, dengan kasih sayang Engkau ya Allah aku minta perlindungan, pertolongan. Wa min 'adzabika astajir, dan dari azab Engkau aku minta perlindungan. Waslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaiki buatku kebaikan seluruhnya. Wala takilni ila nafsi, dan jangan Engkau berikan kepada jiwaku. Wa ila ahadin min khalqika tarfat 'ain, jangan Engkau berikan kepada diriku dan kepada orang lain dari makhluk Engkau walaupun satu kejapan mata tentang orang lain. Artinya berikan aku hanya Engkau ya Allah. Artinya enggak ada waktu kecuali untuk Allah. Nah, Allah jaga kita dah dari maksiat. Kan kita udah minta sama Allah, jadi enggak ada yang lain ya Allah kecuali Engkau ya Allah. Wala takilni ila nafsi wa ila ahadin min khalqika tarfat 'ain. 19 kali dibaca, itu semuanya disertai dengan bismillah, insyaallah terjaga dari maksiat. Amin. Baca ini Ramadan apalagi, pagi, siang, sore, malam, enggak apa-apa 19 kali terus dibaca. Apalagi kalau misalnya kita hafal nasab Rasulullah. Nasab Rasulullah, nasabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan dalam riwayat, barang siapa hafal nasab Rasulullah masuk surga. Barang siapa yang nulis nasab Rasulullah di rumahnya, itu terjaga dari kebakaran, terjaga dari kebanjiran, terjaga dari berbagai macam bala dan musibah. Bala dan musibah misalnya anak susah banget disuruh salat, disuruh ngaji. Istri Masya Allah nggak ada dengar-dengarnya sama kita. Mulai sekarang nih kan kita udah ada ngaji, tulis nasab Rasulullah sampai Sayyidina Adnan. Keberkahan, banyak orang-orang tua kita tempo dulu nasab Rasulullah ditulis, habis itu ditempel di temboknya masing-masing. Ada tulisan bagus, ada tulisan biasa. Kalau bagusan sedikit ditaruh bingkai contohnya. Itu azimah besar jemaah sekalian. Kok bisa seperti itu? Iya, sabda Rasulullah, nama Rasulullah. Kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa bapak moyang baginda Rasulullah kafir, mustahil banget. Kok kafir bisa memberikan kekuatan? Ya kan? Karena ada orang mengatakan bapak baginda Rasulullah, kakeknya, moyangnya dalam keadaan kafir. Itu sudah tertolak dengan sabda Rasulullah. Aku terlahir dalam syariat. Wulidtu, aku terlahir. Kalau itu Nabi Allah Isa dijaga oleh Allah, apalagi ini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat sejarah yang baginda Rasulullah menceritakan tentang cahaya yang beliau miliki dari Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam punya cahaya di keningnya. Setelah nikah dengan ibu kita Hawa, kemudian berpindah ke ibu kita Hawa. Kemudian berpindah kepada anak-anaknya, di antaranya Nabi Allah Syith. Terus sampai pada akhirnya bertambah kepada anak keturunannya, di antara Nabi Allah Nuh. Terus Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasallam ini, ketika kita sekarang berada di alam dunia ini, dunia alamnya Nabi Allah Nuh. Karena dunia alam Nabi Allah Adam sudah hancur. Dunia yang kita singgahi yang sekarang ini, dari zaman Nabi Allah Adam ke Nabi Allah Nuh sudah hancur. Dengan apa? Dengan banjir bandang satu dunia. Itu di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasallam.
kemudian berpindah kepada anak keturunan yang saleh, terus sampai kepada Nabi Allah Ibrahim. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim mempunyai istri, kemudian mempunyai anak Nabi Allah Ismail, terus sampai kepada akhirnya ke Sayyidina Adnan, terus sampai ke bapak moyang Rasulullah, sampai kepada Sayyidina Abdul Muttalib, sampai kepada Sayyidina Abdullah. Itu bahkan Sayyidina Abdullah lantaran bercahayanya, karena di situ ada cahayanya Rasulullah, hampir semua wanita Mekah cinta dan mau dinikahkan oleh Sayyidina Abdullah. Takdir Allah mengatakan Sayyidatuna Aminah untuk menjadi pendamping Sayyidina Abdullah dan untuk menjadi ibundanya baginda Rasulullah, nikah dengan Sayyidatuna Aminah, maka Sayyidatuna Aminah bercahaya. Hadis Rasulullah Muhammad. Apakah mungkin bapak moyang baginda Rasulullah kafir? Nauzubillah. Naudzubillah. Ini dalil dari baginda Rasulullah. Seorang muslim kalau dia udah dengar dalil Al-Quran dan hadis, cukup diam. Karena dalil yang terkuat buat kaum muslimin itu adalah Al-Quran dan hadis, gitu. Wa Sayyidina Muhammad bin Abdullah, beliau adalah Nabi besar Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini muttafaqun alaih. Artinya ini yang sebagaimana sanad dari baginda Rasulullah sampai ke Sayyidina Adnan benar adanya. Nah, kalau dari Nabi Allah Adnan, dari Sayyidina Adnan ke Nabi Allah Adam, itu mukhtalaf, jangan langsung dipercaya. Kan ada, terkadang kan ada pohon nasab Rasulullah, dari Rasulullah sampai ke Nabi Allah Adam, jangan dipercaya. Itu Rasulullah yang bersabda. Jadi percayailah nasab Rasulullah sampai ke Sayyidina Adnan, itu mutlak benar, absolut namanya. Karena ada dalil dari baginda Rasulullah. Nah, kalau dari Sayyidina Adnan ke Sayyidina Nabi Allah Adam, itu banyak, apalagi di situ banyak sejarah Israiliyat, Qissatul Israiliyat, artinya sejarah-sejarah Israel. Nah, itu dikhawatirkan. Cukup sampai ke Sayyidina Adnan. Naik lagi kemana? Ke Nabi Allah Ismail. Karena aku doa Abi Ibrahim, aku adalah hasil doa dari bapak moyangku Ibrahim dalam sabda Rasulullah. Berarti beliau keturunan Nabi Allah Ibrahim. Dari siapa? Dari Nabi Allah Ismail. Mutlak benar. Tapi berikutnya, entar dulu, jangan langsung ditelusuri. Karena Rasulullah sendiri yang bersabda seperti itu. Kalau tukang bingkai memang tugasnya tinggal jual-jualan aja. Ini nasab Rasulullah sampai Nabi Adam. Kalau kita udah ngaji, entar dulu. Mendingan yang udah ketahuan aja. Dari Rasulullah ke Sayyidina Adnan. Itu azimah mubarakah. Kita taruh tempel di mana aja. Ini banyak kejadian di saya punya jamaah. Itu nulis, Allah jaga. Yang lain kebakaran ini enggak, yang lain kebanjiran enggak. Bukan berarti di tempat-tempatnya banjir ditulis kayak begini. Enggak juga. Itu namanya nekat namanya. Tempatnya banjir, misalnya di mana nih? Oh, atau di got nih, jangan. Penghinaan kepada Rasulullah Muhammad. Ini di rumah jamaah sekalian. Di rumah. Rumah kalau di situ ada baginda Rasulullah terjaga. Ini baru nama Rasulullah. Bagaimana kalau ruh Rasulullah Muhammad? Kalau ini nama ismun min asma Rasul, ini nasabnya Rasulullah. Kalau disebut di rumah atau ditulis di rumah, menjadi penyelamat. Bagaimana kalau ruhnya? Kita amalkan akhlak Rasulullah di dalam rumah, di mana saja kita berada. Wa Ummu Aminah, ibu beliau Sayyidatuna Aminah. Man ahabba Aminah fahuwa amin. Barang siapa yang cinta kepada Sayyidatuna Aminah, berarti dia aman dunia dan akhirat. Cinta kepada Sayyidatuna Aminah berarti ibunda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat baginda Rasulullah terlahir ketika orang tuanya, bapaknya 8 tahun. 8 bulan baginda Rasulullah di perut ibunda beliau. Kemudian riwayat ketika beliau piatu, ketika Sayyidatuna Aminah dengan Rasulullah dari Mekah ke Al-Madinatul Munawwarah, kampung Sayyidatuna Aminah.
pulang di satu tempat antara Madinah dan Makkah, meninggal ibunda Rasulullah, Sayyidatuna Aminah. Dan ketika itu Rasulullah berusia 4 tahun. Bait-bait syair yang diungkapkan oleh Sayyidatuna Aminah dihafal langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bait-bait syairnya yang mengatakan bahwa anakku bakal menjadi orang besar pada zamannya, terus. Apakah tega orang mengatakan bahwa ibunda baginda Rasulullah kafir? A'udzubillahi min dzalik. Ucapan-ucapannya ada dalam bait-bait syair yang diungkapkan kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda beliau Sayyidatuna Aminah binti Wahab bin Abd Manaf bin Zahra bin Hakim bin Murrah, kembali dari Sayyidina Murrah, ya, bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Adnan. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Itu apalagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sepupunya Rasulullah, satu kakek dengan baginda Rasulullah. Sayyidina Abdul Muttalib bin Sayyidina Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Sayyidina Rasul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, satu kakek dengan Sayyidina Ali, sahabat dan kerabat Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tua dari anak keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Sayyidina Abu Bakar itu sampai di antara bapak buyutnya dengan bapak buyutnya Rasulullah. Begitu juga Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Itu Khulafaur Rasyidin, itu kembali kepada nasab-nasab atas baginda Rasulullah pula. Wazwajihi da'asyrata, dan istri-istri Rasulullah ada 11. Tufiyat anhu Khadijah bintu Khuwailid wa hiya afdhalun nisa'i wa habbuhunna ilaih. Ketika baginda Rasulullah hidup, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid seistimewa istrinya Rasulullah dan paling dicintai oleh baginda Rasulullah, Sayyidatuna Khadijah. Semua yang beliau miliki untuk Rasulullah. Beliau berbaiat dengan Rasulullah, ya Rasulullah, semua yang aku miliki untuk engkau. Itu Sayyidatuna Khadijah, dia orang yang paling kaya, perempuan yang paling kaya di Makkahul Mukarramah. Dari kekayaannya semuanya untuk dakwatul Rasul Muhammad. Kita enggak tahu seafdal sedekah istri yang kaya kepada suaminya yang miskin. Ini dengerin nih. Perempuan-perempuan yang kaya. Seafdal sedekah istri yang kaya ke siapa? Ke suaminya. Ya Allah, ini suami, ya Allah, udah suami enggak punya duit, enggak punya apa, itu padahal istrinya Masya Allah, ini dia punya, itu tetap masih minta itu juga, jatah duit juga, kan kesian tuh suami. Padahal seafdal sedekah istri yang kaya kepada suami yang miskin. Sama kita juga sedekah kepada kerabat, itu lebih istimewa daripada kita sedekah kepada yang lain. Kenapa? Kalau kerabat itu pertama kerabat, yang kedua sedekah. Tapi kalau orang lain kan kita cuma sekedar ngasih sedekah saja. Ini apalagi suami, Masya Allah, benar sih dia ngasih ini dan itu, suaminya nyari bensin pakai nyari sendiri, padahal dia nggak punya duit. Kasihan betul model-model suami yang seperti itu. Ya. Ini Sayyidatuna Khadijah menopang seluruh dakwahnya baginda Rasulullah. Jadi Rasulullah nggak usah pakai gimana lagi, udah seluruh hartanya untuk baginda Rasulullah. Dari kaya sampai miskin. Dari kaya sampai ketika beliau mau sampai beliau mau meninggal dunia nggak punya apa-apa. Karena 2 tahun 3 tahun sebelum hijrah Sayyidatuna Khadijah beliau meninggal dunia. Sebelum hijrah Rasul Muhammad. Tidak punya apa-apa. Saking kayanya terlihat. Makanya tidak ada orang seperti Khadijah dalam sabda Rasulullah. Seluruh yang dimiliki adalah untuk dakwatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan jiwaku mampu untuk diperjualbelikan, maka jualah jiwaku untuk Rasulullah Muhammad. Andaikan diperbolehkan,
beliau meninggal dunia kemudian bisa diperjualbelikan hartanya untuk dakwah Rasulullah, silakan. Saking ikhlas Sayyidatuna Khadijah. Saking ikhlas Sayyidatuna Khadijah. Makanya pimpinan surga dalam sabda Rasulullah disebut Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Asiyah. Dalam satu riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Wa tuwfiyat anhu Zainab wa tuwfiya an tis'il bagiyat. Kemudian setelah itu Sayyidatuna Zainab, dan kemudian setelahnya baru 9 istri Rasulullah. Setelah baginda Rasulullah meninggal dunia, 9 istri Rasulullah berturut-turut meninggal dunia. Tapi ketika beliau masih hidup, beliau sudah kehilangan 2 istri yang namanya Sayyidatuna Khadijah dan Sayyidatuna Zainab. Wa auladu sab'atun, anak-anak Rasulullah 7, salah satu dzukur, yang 3 laki-laki. Al-Qasim Abdullah Ibrahim, Sayyidina Qasim Abdullah dan Ibrahim. Tiga-tiganya meninggal dunia masih kanak-kanak, belum sempat remaja. Di antaranya Sayyidina Ibrahim 4 bulan beliau meninggal dunia pas gerhana matahari. Demikian Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Al-Qasim masih kecil. Wa arba'un nas, ada 4 putri. Nah, 4 putri ini sampai dewasa semuanya nikah. Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Ummul Kulthum, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, semuanya sampai menikah. Bahkan Sayyidatuna Zainab dan Sayyidatuna Ruqayyah itu nikah sama anaknya Abu Lahab, Abu Jahal. Dicerain sama anak-anaknya untuk mereka, pembesar kufar pada zamannya. Akhirnya dinikahkan oleh Sayyidina Ruqayyah dan Sayyidatuna Ummul Kulthum itu dinikahkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sepeninggal Sayyidatuna Ruqayyah, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan menikahkan adiknya, adik Sayyidatuna Ruqayyah, Ummul Kulthum. Punya anak, semuanya itu punya anak. Tapi di masa kecilnya, anak-anak Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Ummul Kulthum itu meninggal dunia di masa kecil. Sayyidatuna Fatimah selain Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Husain ada punya anak, Sayyidina Al-Muhsin, Al-Muhassin, Zainab. Itu anak-anak Sayyidatuna Fatimah. Cuma selain dari Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Husain meninggal dunia masa kecil. Wa kullu min Khadijah, seluruh putra-putri Rasulullah dari Sayyidatuna Khadijah. Ila Ibrahim, kecuali Sayyidina Ibrahim yang kuburannya di dekat Sayyidina Imam Nafi dan Sayyidina Imam Malik, Imam Darul Hijrah di Baqi' al-Gharqad di Al-Madinatul Munawwarah. Itu Sayyidina Ibrahim, anak Rasulullah yang putra itu dari Sayyidatuna Mariyatul Qibtiyah, budak yang kemudian dijadikan istri oleh baginda Rasulullah, berubah status yang tadinya budak menjadi merdeka karena punya anak dari Rasulullah. Ada ghazawati, jumlah sebentar kita selesaikan. Ada ghazawati, jumlah peperangan yang langsung diikuti oleh Rasulullah, 27. Rasulullah ikut perang 27 kali, bayangin aja. Perangnya enggak perang kecil. Ada di antaranya perang Badar. Pertama kali perang di tahun kedua Hijriah, di tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan baginda Rasulullah mengomandoi perang yang namanya Badar. Dari Madinah ke Badar itu 600 km. Ada di antara mereka berjalan kaki. Perbendaharaan kaum muslimin sangat-sangat minim. Bayangkan 600 km berjalan kaki di terik padang pasir di bulan suci Ramadan. Perberang misalnya di Bukit Badar namanya. Allahu Akbar. Kita mendengarnya saja dahaga langsung terasa kita. Baru mendengarnya saja. Pengalaman saya di Timur Tengah, nih jamaah sekalian. Pengalaman saya di Timur Tengah itu kalau lagi matahari
mencolok di Timur Tengah. Allahu Akbar. Mau nelan ludah aja nggak punya saya. Kita kan lagi puasa bisa nelan ludah, bisa nggak? Di sana mau nelan ludah aja nggak ada. Allahu Akbar. Gimana ceritanya ini? Ini sampai nggak nih puasa sampai maghrib? Sampai awal-awal belajar dulu di Timur Tengah. Duh, gimana ini? Masya Allah. Padahal udah gede. Ya, saya udah gede, nggak seperti anak-anak saya masih kecil belajar di sana. Udah gede, Allah sampai. Saking artinya apa tuh? Saking triknya Timur Tengah. Perang lagi. Lihat, bayangkan. Baginda Rasulullah dan sahabat, andai kan nggak ada mereka, nggak ada Islam, jamaah sekalian, perang. Li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimatnya Allah. Kita untuk mengenal Badar aja nggak mau. Untuk menyebut dengan asma Badar kita nggak mau. Padahal Islam berkalimat mereka 313 orang. Dan itulah adalah orang yang paling istimewa di sisi baginda Rasulullah. Orang yang ikut perang Badar. Malaikat yang ikut perang Badar, malaikat yang paling istimewa. Tempat yang paling istimewa adalah Badar. Alhamdulillah. Badar. Baginda Rasulullah ikut perang 27 kali. Kita andaikan tuh ada anggota ikut perang berhasil, yang tadinya kolonel jadi langsung bisa jadi letnan jenderal, naiknya tinggi. Ini 27 kali peperangan Rasulullah dan para sahabat. Perang zaman dulu langsung pedang dengan pedang, jamaah. Enggak seperti kita main takut-takutan. Dong, lari-lari sebelah-sebelah. Oh, menyelinap lagi. Ini langsung main pedang. Allahu Akbar. Kalau enggak membunuh atau dibunuh. Pedang, asli pedang, Saifullah. Pedang. Minimal ada salah satu anggota tubuh kita yang kena. Lihat jamaah sekalian, lihat itu perjuangan baginda Rasulullah. Kalau kita perang kan perang asik-asikan. Hatta kita lihat dengan ini masih asik, enggak seperti zaman baginda Rasulullah. Person to person. Satu jiwa dengan satu jiwa. Wa'adat saraya, dan jumlah perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah, tapi dengan komando Rasulullah. Sab'un wa arba'una, itu ada 47. Allahu Akbar. Jadi zaman Rasulullah itu saja yang beliau ikuti 27 peperangan, dan beliau ngomandoi ada 47 peperangan. Karena ini adalah untuk litausiatil Islam. Orang-orang kafir sudah luar biasa menindas kaum muslimin, menghancurkan kaum muslimin. Sudah tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada. Sulhul Hudaybiyah sudah dihancurin, sudah sudah tidak diikuti perjanjiannya. Khianat mereka terhadap perjanjian dengan Rasulullah. Tufiya walidu wa hamlan, dikatakan orang tuanya meninggal dunia, yaitu bapaknya, beliau masih ada di dalam perut ibu. Antamaniyata asyara aman bil Madinah wa tufiyat ummuhu bil abwa. 18 tahun di Al-Madinah. Wa tufiyat ummuhu bil abwa, kemudian ibunya meninggal dunia di Abwa. Wa huwa ibnu sitt sinin. Ada dalam satu riwayat di sini dikatakan oleh Nabi Umar, ketika ibundanya meninggal dunia, beliau berusia 6 tahun. Fakafalahu jadduhu, kemudian dibina hidupnya oleh kakek beliau Sayyidina Abdul Muttalib. Sanatain, 2 tahun namanya. Ini secara garis besar. Fatufiya, kemudian Sayyidina Abdul Muttalib meninggal dunia. Fakafalahu ammuhu Abu Talib, kemudian dibina dan dididik, dibesarkan oleh Sayyidina Abu Talib. Ini banyak sejarah yang mengatakan bahwa Sayyidina Abu Talib Muslim. Saya punya kitab Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan, para guru ulama-ulama besar Indonesia. Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani itu berguru kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan.
Yang kalau Imam Syekh Nawawi Banten itu di antara murid-muridnya ada ke Syekhuna Khalil Bangkalan, ke Hashim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian ke Termas, ke Mahfuz Termas. Kemudian Syekh Asnawi Caringin Banten. Dan banyak mereka para ulama-ulama yang langsung berguru kepada Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Nah, Syekh Nawawi berguru kepada Imam Ahmad Zaini Dahlan. Itu Imam Ahmad Zaini Dahlan itu mempunyai kitab Islamu Abi Talib, Asnal Matalib fi Islami Abi Talib. Itu Asnal Matalib fi Islami Abi Talib. Jadi beliau mengungkapkan berita-berita yang tidak terkuak tentang keislaman Sayyidina Abu Talib. Beliau ungkapkan bahwa beliau adalah muslim. Kan banyak nih orang-orang mengatakan Abu Talib kafir, Abu Talib kafir gitu kan. Apalagi di atas mimbar mengatakan kayak gitu. Seraya tidak ada hormatnya dengan paman Rasulullah. Rasulullah dididik oleh beliau. Di dalam rumahnya beliau dinikahkan dan diambilkan Sayyidatuna Khadijah untuk istri Rasulullah dari Sayyidina Abu Talib, pamannya beliau dan orang tua Sayyidina Ali bin Abi Talib. Masih rela kita mengatakan beliau kafir? Kan ada orang mengatakan itu kan Abu Talib, buktinya dia kafir. Ada kitab yang mengatakan Asnal Matalib fi Islami Abi Talib, menyatakan bahwa Sayyidina Abu Talib muslim. Cuma beliau tidak mengungkapkan. Kenapa? Untuk dakwah Rasulullah. Kalau beliau ungkapkan dengan terus terang, ini dakwah keponakannya bakal menjadi lebih dihanyutkan dakwah-dakwah Rasulullah. Ini Sayyidina Abu Talib tidak mengungkapkan tentang keislaman, Rasulullah sudah dijepit oleh mereka orang-orang kafir. Bagaimana kalau Sayyidina Abu Talib mengatakan terus terang tentang keislaman, mengucap 2 kalimat syahadat. Ini hati-hati ini. Ini wabil khusus untuk mereka para dai-daiyah, jangan serta-merta untuk mengatakan Abu Talib adalah kafir. Dan kita jangan pembahasan, oh Abu Talib itu kafir. Hati-hati, muslim beliau. Ini yang berkata Sayyidina Imam Zain, Ahmad bin Zain, Syekh Ahmad Zaini Dahlan maksud saya. Sayyidina Imam Ahmad Zaini Dahlan, kalau di Hadramautnya itu beliau satu ruang lingkup sanad dengan Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi. Musnid dunia. Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi. Banyak Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sahih Simtud Durar, ngambil manfaat dari Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi. Dan Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi di antara guru besar dari Al-Imam Salim bin Hafiz, kakek dari Al-Habib Umar. Disebutkan Imam Salim bin Hafiz dalam kitab Minhatul Ilah. Sedikit kita baca, Ba'atullah wa anzala 'alaihi wahya ba'da kamal 40 sanah. Beliau yaitu Rasulullah dibangkitkan oleh Allah dan diturunkan wahyu setelah sempurna 40 tahun. Wa nasakha bi syari'atihi jami'an syara'i, dan beliau menutup seluruh syariat menjadi syariat beliau. Jadi syariat Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh sudah tidak berlaku lagi dengan adanya beliau sebagai nabi dan rasul. Sudah tidak berlaku lagi. Hajara ilal Madinati, kemudian beliau berhijrah ke Madinah, wa umruhu 53 sanatan. Ketika beliau berhijrah, usia beliau 53 tahun. Wa makatha biha 10 sinin. Kemudian beliau tinggal di Madinah 10 tahun. Fatufiya, beliau meninggal dunia menghadap kepada Allah, wa amru 63 sanatan. Ketika usia beliau genap 63 tahun. Sallallahu alaihi wasallam jazahu anna khaira ma jaza nabiyan an ummatihi. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik balasan kepada nabi dari umatnya. Amin ya rabbal alamin. Besok insyaallah penutupan Majlis Az-Zakhiratul Musyarrafah, maksudnya penutupan kitab, bukan penutupan majlis. Penutupan kitab Az-Zakhiratul Musyarrafah, khatam kitab. Ya, khatam kitab kitab Az-Zakhiratul Musyarrafah insyaallah berikut dengan sanad dan ijazahnya insyaallah. Wallahu a'lam
Adakah pertanyaan sampai sini? Kalau ada, kalau tidak ada langsung marhaba. Terima kasih Kiai. Tadi ada dikatakan jangan terlalu nafsu dengan dulu. Bagi orang-orang tertentu, karena syaratnya itu harus ada ilmu dan iman. Baru dunia itu akhirat. Kadang orang ilmu nggak ada, iman nggak ada, kemungkinan dunianya nggak dapat akhirat. Mohon penjelasan. Untuk proses ke sana, seseorang wajib untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk agar obsesi kita adalah Allah dan Allah, Allah dan Allah. Akhirat dan akhirat, akhirat dan akhirat, sebagaimana obsesinya Rasulullah, para nabi dan rasul, para aulia dan mereka para ulama. Bisakah kita? Bisa. Sebelum menuju obsesi itu, tujuan kita hanyalah Allah. Itu dikatakan ulama tazkiyah, pensucian jiwa. Dalam pensucian jiwa itu dikatakan ulama ada 3 komponen besar. Yang pertama, dia memahami syariatul Islam, syariat, mensucikan jiwa itu sendiri. Dan yang ketiga, cinta terhadap dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 komponen ini, memahami syariat artinya ngaji. Ya, memahami syariat artinya ngaji. Ini Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Idrus. Habib Hussein bin Abu Bakar Idrus, keramat luar batang, tinggi orang, tinggi, agak kurus. Habib Hussein tinggi orangnya. Imamahnya sih tidak seperti yang saya pakai, tinggi, kurus. La haula wala quwata illa billah. Ngapa saya ngomong di sini? Ini di YouTube. Yang ini saya pikir obrolan santai. Ya udah, terlanjur. Udah enggak apa-apa. Habib Hussein bin Abu Bakar Idrus orangnya kurus. Ya, kurus, tinggi. Enggak percaya, nanti datang aja, gitu aja. Ini kan masalah kepercayaan atau tidak. Itu beliau setiap harinya ngaji dan ngaji dan ngaji dan ngaji sampai beliau mendapat gelar wali. Sampai bahkan Qutbul Aqtab, pimpinannya para wali. Ngapain? Ngaji aja, udah ngaji. Ngaji. Di laut beliau ngaji, di mana beliau ngaji. Itu kan pasar ikan atau Sunda Kelapa, sampingnya apa? Laut. Ya, mancing ikan, khatam Quran. Mancing ikan, khatam Quran. Kita pernah enggak mancing ikan sambil khatam Quran? Ya, mancing ikan. Oh, itu maksiat besar. Ini Habib Hussein mancing ikan khatam Quran. Ini orang mancing ikan malah enggak sholat. Astagfirullah. Ini Habib Hussein ngaji. Sampai ketika waktu beliau di penjara itu, penjaranya di daerah kota situ. Sipir Belanda ngelihat nih Habib Hussein di satu ruang, ini katanya tidur. Sini. Kata sipir Belanda, ini orang tidur. Kita lihat sebelah sana lagi sholat, sebelah sana lagi ngaji. Wah, ini anak Tuhan kalau begini jadinya. Anak Tuhan, bukan kekasih Tuhan. Kata mereka, kata Belanda, ini anak Tuhan. Kita kualat, tahu juga kualat tuh Belanda. Akhirnya dibuka tuh kunci penjara. Orang-orang ngaji dari mana tahu? Dari Jakarta, dari Banten, dari pada ngaji. Jadi tempat penjaraan waktu itu adalah Majelis Salim Habib Hussein bin Abu Bakar Idrus. Ngaji aja udah ngaji. Di usia sangat muda beliau memimpin kewalian pada zaman beliau. Ngaji. Benar. Jadi kalau kita mau kenal Allah, obsesi kita hanya Allah, ngaji.
ikhlas. Yang kedua tadi saya katakan apa? Yang kedua lupa. Yang kedua itu nomor 3 cinta dakwah. Mensucikan hati. Ngaji terus sambil, kalau ngaji emang nggak bisa mensucikan hati. Ada komponen berikutnya untuk khusus mensucikan hati. Karena terkadang orang ngaji kalau nggak mensucikan hati, makin lama makin sombong dia. Ngaji mulu, tapi nggak pernah diajarkan oleh sang guru, nggak pernah disuruh oleh sang guru. Mustakbir, sombong dia. Orang kalau nggak pernah dididik oleh sang pendidik, sombong. Nggak pernah pesantren, tahu-tahu jadi kiai, sombong tuh dia. Nggak pernah pesantren, tahu-tahu jadi kiai. Nggak pernah nggak pernah dekat sama ulama, tahu-tahu bikin pesantren. Biasanya sombong nih kayak gini. Kenapa? Nggak tahu dari awalnya dia menjabat sebagai santri. Bagaimana dia belajar, bagaimana dia harus ikut guru, bagaimana dia menjaga waktu dan sebagainya. Capek. Ilmu, kemudian mensucikan hati, dan yang ketiga cinta dakwah. 3 komponen inilah dia bakal mempunyai hatinya terpesona dengan Allah, tidak terpesona dengan dunia. Himmahnya Allah, tidak ada himmah, tidak ada semangat dengan yang lain. Nanti Allah bakal memberikan dia dunia dan akhirat. Bukan hanya akhirat saja, akhirat udah pasti barang tentu. Dunia semuanya hajat dikasih, semuanya dikasih. Tapi setelah melewati 3 perkara ini, ilmu syariat, pensucian diri, cinta dakwah, yang dalam bahasa Arabnya itu adalah tahqiqul ulumi syariah, tazkiyatun nafas, dan yang ketiga adalah dakwah ilallah. Tariq khairil wara, dakwah ilallahi dawam. Ikut dakwah, ikut aja. Kita bukan seorang ulama, udah ikut aja. Nah, ikutnya kita ngapain? Ngaji. Seperti kita kayak begini, ikut namanya ikut dengan dakwahnya mereka kaum salihin. Ngebenerin minyak angin, maksud saya kipas angin, masjid dibersihin sebelum guru datang, sebelum apa semuanya disiapkan, ini dan itunya untuk sarana dakwah apa semuanya. Kita nggak mampu berdakwah secara langsung, di balik itu, di balik layar kita masuk dalam komponen cinta dakwah. Nah, kalau udah dia jalankan 3 perkara, fa insyaallah hatinya hanya Allah. Tapi jalankan 3 perkara. Ngaji dalam istilah sederhananya, ngebenerin hati dalam istilah sederhananya, ngikutin dakwah guru dalam istilah sederhana. Ngikutin dakwah guru gitu. Kenapa? Contoh kita guru, emang siapa lagi yang kita ikutin? Dakwah guru, ngikutin aja udah. 3, dia bakal punya obsesi hanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa cepat, bisa lambat, tergantung dia dalam memproses 3 perkara tersebut. Dia belajar dengan kuat, dia membersihkan hati dengan sungguh-sungguh, dia cinta dakwahnya guru dengan maksimal, dengan waktu yang sebentar hasil. Imam keramat luar batang Habib Husain bin Abu Bakar Idrus, di masa muda beliau sudah menjadi wali dan bahkan pimpinan para wali pada zamannya, di usia yang cukup muda. Wallahu a'lam. Ya Allah.